Kewajiban PCR bagi penumpang pesawat dinilai memberatkan masyarakat sebagai konsumen. Tidak hanya konsumen, tapi juga pelaku usaha juga ikut galau atas kebijakan baru ini. Bagaimana dampak penerapan kebijakan wajib PCR ke dunia usaha? Bergabung bersama kita Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran. Selamat malam, Pak Maulana. Selamat malam. Pak Maulana, dengan kewajiban PCR yang saya tahu pelaku usaha keberatan dan mengkritik. Kenapa? Ya, karena begini, karena masalah PCR ini kan yang jadi polemik di para wisatawan atau traveler itu adalah masalah harga. Itu yang paling pertama ya. Jadi kalau kita perhatikan, pemerintah juga sudah pernah menurunkan harga PCR tersebut menjadi 400-an ribu. Namun di sisi lain, klinik yang untuk mendapatkan PCR itu mereka memberikan pelayanan bervariatif. Ada yang ekspresnya 6 jam, ada 10 jam, dan 24 jam. Nah, kita paham bahwa untuk naik pesawat itu, untuk kita mendapatkan servis yang kita mau berangkat itu, kita kalau 24 jam itu kita harus ambil 2 hari sebelumnya. Ini kan terlalu riskan ya. Jadi kalau mereka akhirnya mepet berangkatnya, mereka harus ngambil yang 6 jam yang akhirnya harganya masih 1 juta. Nah, ini tidak cocok dengan segmen market yang biasanya ya mereka berangkat itu unpredictable, seperti segmen market bisnis tourism. Ini juga berdampak nanti seperti akhir tahun 2020 yang lalu, di mana sektor pariwisata yang sebenarnya saat ini sedang berusaha untuk mengembalikan pertumbuhan itu, mengingat di kuartal 4 ini memang momentumnya, dan nanti kuartal 1 2022 akan masuk low season yang memang sebelum COVID pun itu kuartal 1 itu masih low season, tentu akan berdampak terkait masalah pertumbuhan tersebut. Itu yang menjadi masalah sebenarnya di sektor pusat. Oke, Pak, sebenarnya kan kita punya kabar baik ketika dilakukannya pelonggaran aktivitas masyarakat ya, terutama di sektor pariwisata, itu harapannya kita. Cuman ada yang bilang, termasuk KLKI, bahwa kalaupun ada pelonggaran, kalau harus wajib PCR, itu akan mengurangi minat masyarakat untuk bepergian. Bahkan katanya untuk hasil yang cepat harus bayar sampai 900.000 misalnya. Apakah Anda melihat hal itu juga? Ya, kami melihatnya begini. Kalau kami melihatnya bahwa masyarakat juga banyak yang ingin traveling itu dengan aman ya. Sebenarnya PCR testing COVID itu membuat kita semuanya merasa nyaman pada saat kita mau berangkat, khususnya di transportasi umum. Namun sekali lagi, sebenarnya yang paling utama itu yang jadi masalah itu adalah masalah harga. Kami berharap harga itu masih bisa terjangkau sebesar 100.000 atau paling tinggi itu ya. Dan servis pelayanan harusnya sudah yang tingkat, yang memang semuanya hasilnya di bawah 6 jam. Bandara sekarang di Soekarno-Hatta, kita mendengar ada informasi bahwa pelayanan itu bisa dikeluarkan paling lama 3 jam. Nah, ini kan juga akhirnya pelayanan PCR sebenarnya berapa sih, dan angkanya berapa sih? Sebenarnya kan itu pertanyaan. Jangan nanti karena syarat ini sudah melekat kepada traveler atau pergerakan orang, kemudian akhirnya menjadi, karena demand-nya tinggi, akhirnya menjadi harganya menjadi bervariatif seperti supply and demand. Seharusnya tidak seperti itu lagi. Jadi kalau memang kita sudah hidup di normal baru, seharusnya PCR itu menjadi sesuatu yang biasa saja bagi masyarakat untuk mendapatkannya, sehingga semua bisa bertraveling secara aman dan tidak terbeban dengan biaya yang bisa lebih mahal daripada ongkos tiket pesawatnya. Itu masalahnya, Mbak. Oke, jadi harganya jangan dimainkan sama pasar gitu ya? Ya. Oke, nah Pak, ini memang belum terrealisasi, tetapi Presiden Joko Widodo meminta agar tarif PCR bisa turun 300.000. Kalau memang jadi turun sampai 300.000, apakah ini sudah meringankan atau masih berat? Alhamdulillah Pak Presiden mendengarkan kami semua ya. Jadi paling tidak sementara ini sudah terjadi penurunan yang cukup signifikan dengan masa waktu yang 3 kali 24 jam sekarang kan, bukan 2 kali 24 jam. Namun kami berharap implementasinya nanti juga waktu pelayanannya juga cukup satu aja, di bawah 6 jam semuanya, sehingga tidak menyulitkan bagi traveler. Tapi kami masih berharap kepada Bapak Presiden semoga harga PCR itu bisa paling tinggi itu di angka 200.000. Jadi sama seperti waktu kita penerapan tes antigen sebelum PPKM darurat terjadi. Gitu. Oh, berarti 300.000 masih kemahalan? Ya. Oke, baik. Pak Maulana, ini kan kalau kita lihat dengan sejumlah pelonggaran yang sudah dilakukan, artinya kan pasti ada harapan untuk usaha restoran maupun hotel agar okupansinya naik gitu ya. Nah, kalau dari sini apakah sekarang ini sudah mulai pekerja sudah mulai bekerja dengan baik, kemudian juga konsumen juga sudah mulai datang ke hotel dengan penurunan level di beberapa tempat seperti Bali?
Ya, betul sekali, Mbak. Jadi sekarang ini karena sudah mulai COVID-nya sudah membaik dan kemudian juga banyak terjadi pelonggaran di berbagai daerah, Mhm. itu banyak pergerakan juga yang terjadi saat ini. Dan pergerakan itu sudah mulai kelihatan ada tumbuh ya. Khususnya kita bicara masih domestik di sini. Kalau kita perhatikan seperti di Bali dan daerah-daerah tujuan wisata itu sebenarnya sudah mulai ada terjadi peningkatan kunjungan. Nah tentu itu yang dikhawatirkan oleh masyarakat pada saat mereka sudah berencana untuk traveling, kemudian ada kewajiban baru untuk masalah testing PCR tadi. Nah, kondisi seperti ini yang masih kami harapkan sampai di kuartal keempat ini tutup, khususnya pada bulan Desember. Karena semester 2. Oke, terputus audionya dengan Pak Maulana. Terima kasih Pak Maulana telah bergabung di Berita Utama. Sayang terputus. Yang jelas tadi disebutkan oleh Pak Maulana dari PHRI bahwa untuk tarif yang sekarang terlalu mahal dan sangat memberatkan, bahkan jika pun sudah diturunkan sampai 300.000 ternyata masih kemahalan. Nanti kita lihat bagaimana perkembangan di lapangan.